Ansor, Banser, lagi tuli-tulipun, lagi seluruh, lagi tuli-tulipun, kalau mau nanti para hadirin hadirat saya yang hadir mengenai pengawasan ini berikut. Alhamdulillah dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Antawis kula lan panjenengan wonten ing injing punika dipun takdiraken kalian Allah saged makempal wonten ing masjid Darussalah punika. Alhamdulillah mugi-mugi pinanggihan antawis kula lan panjenengan wonten ing injing punika dados wasilah perantara tumurunipun rahmatipun Gusti Allah Subhanahu wa taala dumateng kula lan panjenengan. Amin Allahumma amin. Shalawat ma'assalam kalimpahaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dumateng para sahabat-sahabatipun lan sedaya keluarganipun Kanjeng Nabi. Amin Allahumma amin. Para bapak, para ibu, sederek-sederek sedaya, kula wonten ing injing punika badhe napa ya? Jenengan umpama lek anu kula rada seminggu no enak jane. Kula milih-milih senengane wis sore-sore diwangsuli malih dhek ini. Tidak bisa ditawar-tawar. Kok sesuk-isuk lho jenengan kedah. Lah iya mesti lek wis keliling gak enak terus gandele nek teng mburi mriki. Oke, alah panjane niki. Bene wis. Nah, terus napa nggih? Iyalah. Kalau gak ingat pokok anu mawon. Kalau wingi dinten Jumat, kalau Jumatan niku teng mergi kula eling. Khotib tiap Jumat niku selalu wasiat ittaqullah haqqa tuqatih. Takwa maring Allah, wadiya maring Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa. Ya sampun. Para bapak, para ibu, sederek-sederek sedaya, wasiat takwa punika minangka rukunipun khotbah. Menawi wonten khotbah Jumat, boten khotib, boten wasiat kanthi takwa menika khotbahipun boten sah. Saking pentinge wasiat kangge inggih punika takwa. Biasanipun khotib kan usikum wa nafsi wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Kami berwasiat tentang ketakwaan terhadap diri kami, bahwa untuk takwa kepada Allah. Faqad fazal muttaqun, berbahagialah, benar-benar berbahagia bagi orang-orang yang bertakwa. Beruntung, berbahagia. Saya ditambah dengan Al-Quran, fa inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian semuanya adalah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penting sangat. Kata sangat tenggeninipun Al-Quran, wonten ing Al-Quran menika ayat-ayat ingkang berkaitan kalian ketakwaan punika kula wau. Wonten malih ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Termalih dan lan lintu-lintunipun termasuk salah setunggalipun menika ayat menyangkut siang Ramadan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kalian semuanya berpuasa seperti diwajibkan terhadap orang-orang sebelum kalian, supaya apa? La'allakum tattaqun, supaya yang bertakwa. Lajeng takwa menika kados pundi? Biasanipun para alim, para ulama ngendikaaken bilih takwa menika wonten ing kitab-kitab tafsir dipun jelasaken inggih punika imtisalu awamirillahi wa ijtinabun nawahi. Melaksanakan semua apa yang diperintah oleh Allah dan menjauhi semua apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya sampun apa ini definisi daripada takwa. Lalu seandainya para bapak, para ibu belum bisa melaksanakan semua apa yang diperintah oleh Allah, menjauh dari semua apa yang dilarang oleh Allah, kira-kira dhisik nih mendahulukan menjauhi larangan apa melaksanakan perintah? Gara-gara ayo tak bedheki kira-kira dhisik nih pribadi Pak Ketua kira-kira. Enggak, niki anu ae wis apa jenenge awang-awangan ae kira-kira. Kira-kira dhisikne nebi larangan apa nglaksanakne perintah kira-kira. Pertanyaan baru kali ini. Pertanyaan baru kali ini. Belum pernah selama. Enggak, ini ki kula takon kira-kira mawon. Kira-kira. Bingung Gus. Bingung nggih? Bersama, bersama. Iki lek iku mau kita bedheki tak kon milih kok kira-kira dhisik sendi kok. Pun nggih. Sakniki jawabane ngaten. Niki dawuh ulama niki mboten kalangan kula dhewe. Kula nyuwun tulung kalih panjenengan. HP kula nyuwun tulung jenengan salah mriki. Melaksanakan perintah. Melaksanakan perintah. HP kula suwun Pak Haji, kula nyuwun tulung HP ini dipun pindah mriki. Pak Haji tanganipun ngeten, lajeng pindah HP mriki. Sedikit banyak membutuhkan upaya, sedikit banyak membutuhkan tenaga. Pun saat ini yang kedua, Pak Haji HP ini jarno ae teng mriki. Mendel dong. Larangan deh, ternyata diam, cukup diam. Ini larangan, jangan dipegang. Pak Haji diam saja. Berarti kalau napa niku melaksanakan perintah membutuhkan daya upaya sedikit banyak. Tapi kalau menghindari larangan Allah, tinggal diam. Ayo ngaji ad-duha teng masjid Darussalah NU. Kriya kula celah, kula nyetater sepeda mriki lajeng mriki. Membutuhkan upaya. Tetapi kalau Allah berkata, jangan minum minuman keras, apa yang dilakukan? Diam saja di rumah. Jadi sesungguhnya melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah itu adalah bentuk kesia-siaan saja. Bentuk kesia-siaan saja. Niku jadi karena Allah ini maha kasih, maha sayang, maka Allah mengatakan tinggalkan laranganku terlebih dahulu, baru kemudian laksanakan perintah-perintah. Terus tirisipun para ulama lebih didahulukan kalau nggak bisa sareng, yaitu mendahulukan menjauhi larangan-larangan Allah.
Karena ada juga ungkapan bahwasanya berikut itu. Ada ungkapan bahwasanya membersihkan diri itu diutamakan daripada berhias diri. Macak niku lho Bu. Ku nomor loro, yang penting membersihkan diri dulu. Mandi tanpa memakai parfum lebih baik daripada memakai parfum tapi tidak mandi. Tidak mandi, itulah bahasanya seperti itu. Sambut beri mau. Para bapak, para ibu, menyangkut hal ini niki wonten ceritane, wonten ayat ittaqullah haqqa tuqatih. Takwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Jadi seimbang dalam hidup ini harusnya kita ini berlaku seimbang. Ada ungkapan bahwasanya sebanyak lebah niku tawon. Sebanyak lebah itu bisa mengambil madu dari sari bunga, sari kembang, sebanyak itu pula semestinya madu itu akan dihasilkan. Sebanyak rembulan, bulan itu bisa menyerap sinar matahari, sebanyak itu pula sinar matahari, sinarnya itu akan dipantulkan. Kan bulan ini mboten saged, mboten gadah apa sinar piyambak. Sinar rembulan itu hasil dari pantulan daripada sinar matahari. Lah sebanyak rembulan itu mampu menyerap sinar matahari, sebanyak itu pula rembulan bisa memantulkan kembali. Harusnya dalam hidup ini sebanyak kita bekerja, seberat itu kita bekerja, sebanyak itu pula kita mendapatkan upah. Harusnya seperti itu. Harusnya juga sebanyak apa Allah memberi anugerah kepada kita, maka sebanyak itu pula kita harus tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebanyak itu pula kita beribadah kepada Allah. Padahal dalam ayat Al-Quran dikatakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya engkau akan menghitung-hitung nikmat daripada Allah, saking kathahipun nikmatipun kula wau, maka kamu tidak akan pernah dapat menghitungnya. Bayangkan saja, sekali hentakan nafas kita, ini adalah anugerah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita tidak bisa mengambil oksigen, proses dokter, dari udara ini, nuwun sewu, maka selesailah kita. Ya, nuwun sewu Pak, orang yang kenging serangan jantung itu kan paru-parunya sudah, jantungnya nggak bisa memompa, nggak bisa mengambil oksigen dari udara. Berat sekali, harus dibantu dengan sing teng rumah sakit niku, napa Pak Ketua niku, Pak Cik, mboten sing teng tabung niku lho, apa lek ngarani oksigen tabung. Niku pinten niku lek? Sak anu niku. Sak napa niku jenenge? Sak tabung niku lek mboten kleru lho niku kurang lebih lebih Pak. Kalau yang kecil itu aja 600 kok. Sekitar 800 sekian. Niku sedino rong dino kelas. Itu kita nggak pernah menghitung itu.
kita mengambil oksigen gratis dari udara setiap hari harusnya 800.000 kali. Katakanlah itu 1 tahun 360 hari. 1 tahun digampang naik 1 juta, 300 juta setahun. Allah memberi baru dari kita bernafas setiap hari. Dan yang lain-lain. Nasi yang ada di atas meja itu, kita tinggal nyendok, kita akan muntahkan kembali kalau Allah tidak memberi pertolongan kepada kita. Gitu. Orang yang sudah sakit, ojo kok didulang sate, didulang gulai, Pak. Air putih mau disendoi, kadang-kadang bukan masuk, gitu Bu, nggak masuk. Itu berbagai nikmat Allah itu. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kita tidak akan mampu. Pada saat turun ayat ini, ittaqullah, ya, ittaqullah haqqa tuqatih, kata Ibnu Mas'ud, sahabat Nabi itu ngendika, maka sekarang sudah turun ayat ini, mulai hari ini kita harus ingat Allah terus menerus, gak boleh berhenti. Mulai hari ini kita harus bersyukur kepada Allah terus menerus, karena haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa. Nah, biar seimbang antara ketakwaan kita dengan nikmat yang Allah telah berikan. Wah, kata sahabat, wah ini berat ini kalau begitu. Lapor para bapak beribu terjadi Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi, ini dawuhipun Ibnu Mas'ud kok. Nanten Ibnu Mas'ud menika sahabatipun Kanjeng Nabi ingkang ahli Al-Qur'an. Kok ngeten lho, wah takwa model niki mboten mampu Kanjeng Nabi. Berat niki Kanjeng Nabi. Nah, sak sampunipun punika turunlah ayat dipun susuli kalian ayat fattaqullah mastata'tu. Bertakwalah kepada Allah dengan semampu-mampunya. Ini. Nah, jadi istilahnya kalau melaksanakan perintah mastata'tum, semampu-mampunya. Ibadah haji wajib bagi yang mampu. Zakat wajib bagi yang mampu. Sholat kalau nggak mampu berdiri sambil duduk. Kalau nggak mampu duduk sambil itu kalau melaksanakan melaksanakan perintah-perintah Allah. Tapi kalau menjauhi larangan, tidak ada istilah mastata'tum, tidak ada. Kan kok wagah mobil itu saiki nyapa, kowe kecil kurang mampu untuk menghentikan. Itu enggak ada istilah seperti itu, enggak ada. Karena apa? Kalau wau dipun aturaken, kalau meninggalkan larangan Allah dinilai semua orang mampu. Ya wes. Kalau nggak mau berhentilah minum minuman keras. Ya sudah, cukup di rumah tidur. Maksud tidur gak mampu. Nah, cukup tidur, nggak usah pergi ke kafe, nggak usah pergi ke sana kemari, nggak usah beli, nggak usah ini. Nah, punikalah para bapak para ibu, antawisipun larangan lan perintahipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Lajeng nanti siapa ini Pak? Ampun, ngajak. Bercuwi jam ini. Oh, ngadan. Oh, mungkin saya kurang sidik guys. Saat beliau larangan, sekarang perintah Allah. Jadi takwa itu takutlah kepada Allah dengan cara melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah.
Perintah Allah punika kala wau pirosipun ulama ada macam dua. Ada perintah yang umum, ada perintah yang khusus. Perintahipun Gusti Allah yang umum itu menyangkut perintah Allah kepada alam ini. Semuanya ini berlaku atas dasar perintah Allah. Min awamirillah. Semuanya. Atau dalam bahasa orang sekarang itu adalah ketetapan Allah tentang alam ini biasanya dinamakan hukum alam. Atau dikatakan dalam istilah agama sunnatullah. Matahari diperintahkan oleh Allah tiap pagi terbit dari timur. Sore hari terbenam di barat. Ini ketetapan Allah. Ini sunnatullah. Diperintahkan dan setiap hari dilaksanakan dengan taat. Kalau terbalik, maka itu salah satu tanda dekatnya apa? Dekatnya kiamat. Pintu tobat sudah ditutup. Diperintahkan air oleh Allah mengalir dari ketinggian ke yang rendah. Tuh. Makanya air itu mboten enten para ibu-ibu kok teng lepen niku teko ngisor mlaku mendhuwur niki urung tuman niki. Karena itu sudah sunnatullah, itu hukum alam, ketetapan Allah. Api diperintahkan oleh Allah, apa yang dilewati dibakar oleh Allah. Napa mawon pun dibakar. Lewati kayu dibong, lewati watu nggih dibong. Mbok kobong, mbok pokoknya api tugasnya adalah membakar. Itu perintah Allah. Kecuali Allah menghendaki lain, maka api tidak akan bakar. Kados tenggene Al-Qur'an dipun sebutaken wekdal Nabi Ibrahim punika kala wau dipun uncalaken kalian Raja Namrud untuk dibakar. Gusti Allah langsung ngendika, ya naru, geni, ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Ya naru wahai api, kuni bardan wasalam. Jadilah engkau dingin dan menyelamatkan wasalaman ala Ibrahim terhadap Nabi Ibrahim. Akhirnya karena perintah Allah, napa jenenge perintah mendadak niki apa kalau istilahnya Pak? Enten istilah ini. Napa Pak Ketua? Instruksi atau diskresi. Bolehlah. Seperti itulah. Jadi ada istilah ya naru wayai geni ngobong Nabi Ibrahim ini kan perintah diganti ya naru uni bardan wasalaman ala Ibrahim. Nabi Ibrahim boten kobong langsung panunggalan itu. Itu namanya sunnatullah, ketetapan Allah. Ada lagi perintah-perintah Allah itu yang khusus, yaitu perintah Allah khusus kepada makhluk yang dibebani perintah atau makhluk yang mukallaf. Orang-orang mukallaf dibebani perintah, yaitu menyangkut nilai-nilai agama. Sholatlah, itu perintah Allah. Puasalah, berbaktilah kepada orang tua, hormati yang tua, sayangi yang muda, jujurlah dalam berdagang, dan lain-lain. Itu adalah perintah-perintah Allah yang khusus. Nah, dari macam dua perintah ini kalau Bapak Ibu, maka ulama ini membagi takwa ini atau perintah Allah ini membagi takwa. Nah, melaksanakan perintah Allah ini menjadi dua macam. Ada takwa namanya takwa dunia atau takwa duniawi. Ada takwa yang ukhrawi, takwa akhirat. Apa itu takwa duniawi? Apabila kita melaksanakan perintah-perintah Allah yang menyangkut perintah yang umum tadi itu, menyangkut sunnatullah, dengan cara kita menyesuaikan diri dengan sistem, menyesuaikan diri dengan sunnatullah,
untuk kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Itu namanya kita bertakwa. Jadi menyesuaikan dengan sistem ini. Pengen kaya, mau kaya, ada caranya. Pengen sehat, ada caranya. Kita harus menyesuaikan dengan sistem alam ini. Nah, maka semakin aktivitas kita sesuai dengan sistem yang telah dibangun Allah menyangkut dunia ini atau sunnatullah ini, semakin orang bertakwa terhadap ini. Semakin seseorang itu giat bekerja, maka semakin dia takwa dalam bidang ini. Ya, dan sebaliknya, semakin dia menjaga kesehatannya, tidak makan makanan kotor, tidak ini, tidak itu, maka dia semakin takwa dalam hal ini. Nah, itu namanya takwa duniawi. Yang kedua adalah takwa yang ukhrawi. Apa takwa ukhrawi? Takwa ukhrawi adalah menyesuaikan aktivitas kita, amal kita kepada perintah-perintah Allah menyangkut agama. Ya. Ketentuan-ketentuan Allah menyangkut agama. Maka semakin kita sesuai dengan perintah Allah menyangkut agama, semakin orang itu takwa. Semestinya semakin banyak rajin orang itu sholat berjamaah dengan memenuhi syarat rukunnya, baik sunnah-sunnahnya, maka semakin takwa orang itu. Dan sebaliknya, semakin dia rajin berpuasa, semakin dia takwa. Ini namanya takwa yang ukhrawi, takwa akhirat. Pengen kaya, ada sistemnya, giatlah bekerja. Ramilan itu tidak dibenarkan. Ada di dalam masjid, sholat terus, wiritan terus, ditugani oleh Sayyidina Umar. Nah, ditanya sama orang, kamu kenapa kok sholat terus di masjid? Oh, pengen kaya. Enggak nyambung. Karena yang tadi itu takwa duniawi, yang dilakukan takwa yang ukhrawi. Meskipun toh dia itu ahli sholat berjamaah, tapi kalau makan makanan kotor umpama nih, ya tetap sakit perut, Nah, seperti itulah, itu perbedaan antara takwa duniawi dan takwa yang ukhrawi. Lajeng kados pundi menyangkut ganjaranipun takwa. Nah, orang-orang yang dapat menyesuaikan diri kepada perintah-perintah Allah, sunnatullah menyangkut alam ini, atau semakin takwa yang duniawi tadi, takwa yang pertama kalau maka ganjarannya itu biasanya di dunia ini. Langsung di dunia ini ganjarannya. Siapa yang pandai bekerja dengan giat, punya ilmu bekerja, maka dia akan mendapatkan ganjaran di dunia ini. Dan sebaliknya, siapa yang makan makanan tidak sehat, makanan kotor, makanan yang tidak baik, maka dia akan sakit di dunia ini. Sebaliknya, orang yang dapat menyesuaikan diri, melaksanakan amal-amal aktivitas yang sesuai, yang menyangkut perintah-perintah agama, maka dia mendapatkan ganjaran besok ditangguhkan di akhirat. Prinsipnya di akhirat. Kalau dia dapat manfaat di dunia ini hanya sekedar panjer for Scott mawon. Tapi prinsipnya ganjaran takwa ukhrawi itu di akhirat. Keranten menika dipun wastani takwa yang bangsa akhirat. Orang yang rajin sholat, dia akan mendapatkan pahala besok di akhirat.
Orang yang tidak sholat tidak akan disiksa di dunia ini. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Wah, lek moro gak sholat subuh itu mau loro. Sholat subuh marek ngono sehat. Wah, ini gak ada orang yang tidak melaksanakan sholat subuh tadi seperti itu. Nah, karena ini akidah para bapak para ibu, jangan sampai kita bicara bahwasanya ojo nakal-nakal, besok lek nakal-nakal, lek kue umroh utawa haji besok diwales. Nek Mekah lek nek kini tukang namplengi wong, nek kono besok ditampleng wong. Jangan dipercaya. Karena apa? Balasan itu adalah yaumil ba's, hari yaumul jaza, hari pembalasan itu terjadi setelah hari kiamat, yaumil ba's atau yaumil jaza. Sebab begini nih Pak, ini ada orang banyak, saya nggak satu dua, pergi umroh Pak, pergi haji, loh, kowe kok wis sugih gak haji? Oh, aku ya Gus, aku sih penggaweanku nek ini gak bener. Peduli nek kono aku diwales. Ada orang seperti itu, Pak. Padahal dia mampu. Ini karena salah akidah. Nah, jangan dipercaya. Kalau di sana terjadi atau diketak uang atau dikene utang, ya memang itu pekerjaan berdiri sendiri saja. Ya boh nek kono pas nyaopo terus keblasuk-blasuk ngoten. Ya karena dia mungkin nggak ada kontrol. Cari lek nek kono keblasuk-blasuk, nek ini gampang blasuk-blasuk nih wong. Umpama seperti itu. Enggak. Jangan khawatir. Nanti malah tidak baik. Jadi yaumul jaza, hari pembalasan itu adalah di akhirat besok itu, di hari kiamat. Punikulah para bapak, para ibu, terakhir Gusti Allah ngendika dalam Al-Qur'an, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin ardhas samawati wal ardh wa iddat lil muttaqin. Bersegeralah agi-agi sira kabeh ila maghfiratin maring pangapura, ngoten lek ngaji santri. Min rabbikum saking pangeran sira kabeh. Wa jannatin lan agi-agi maring swarga ardhuha kang utawi jembare luase swarga iku as-samawatu pitung langit wal ardu ditambah sak jembare bumi. Uiddat semuanya itu disiapkan lil muttaqina bagi orang-orang yang bertakwa. Punikulah bapak-bapak beribu ingkang saged kula aturaken, monggo ingkang badhe ingkang badhe nyampaikan sesuatu, badhe tanglet, badhe komentar, monggo wau dirose wonten ingkang badhe pitaken. Monggo kula aturaken. Tanya. Tak kasih dulu kalau tanya. Oh, jadi berita. Betul. Bang. Enggak jadi tanya. Berarti katanya mau tanya. Boten nggih. Boten. Berarti pas nih jam itu nggih. Sik niki wis berbicara panjang lebar takwa. Sik takwa ku yo apa to saja. Lah iki. Sik mulai awal lagi nih. Melasakan modal. Takwa itu para bapak ibu, itu arti bahasa permulaan itu menghindar. Jadi kalau ittaqullah itu kalau diterjemahkan secara bahasa menghindarlah dari Allah. Sakit apa mboten? Lah menghindar. Takwa itu dari sisi bahasa menghindar. Jadi kalau ittaqullah menghindarlah dari Allah. Bisa nggak ini? Nah itu kok malah menghindar itu. Dalam bahasa itu kita terbiasa Pak. Ada ungkapan-ungkapan bahasa yang tidak sempurna. Kalau lek tanglet ngeten piye? Pak Ji, Pak Ketua, apa kabar Pak?
Jawabannya benar biasa. Kabarnya adalah, lah aku takon apa tuh iki? Kabar apa? Kan dereng tanglet kula. Ini kalimat belum sempurna, tapi sudah bisa dipaham sebetulnya. Nah, apa kabar? Dijawab baik. Apa kabar keadaanmu? Apa kabar kesehatanmu? Apa kabar keluargamu? Baru dijawab sehat-sehat. Lek engko aja dijawab baik. Lah lek aku gurung mari lah aku takon, apa kabar bibirmu? Padahal bibirnya nek rumah sakit Al-Huda. Oh baik, mari ngono-ngono. Itu biasa terjadi seperti itu. Nah, makanya ittaqullah, menghindarlah dari Allah. Ulama ngendika menghindarlah dari siksa Allah. Menghindarlah dari azab Allah. Keranten itu maka ulama biasanya ngendika ittaqullah wedya marang Gusti Allah. Menjadi takutlah kepada Allah. Ittaqullah wedya marang Gusti Allah. Wedi siksane, takut ancamannya. Bon, takut malih saniki. Lek wedi macan pripun kedai? Wedi macan pripun? Melayu. Melayu ya? Enek macan teko, melayu dong ya? Melayu. Tapi lek wedi maring Allah, melayu. Hah? Nah, ini perbedaannya. Kalau ittaqwa wedi maring Allah, maka harus lebih mendekat kepada Allah. Nah, ini bedanya. Mendekat dengan cara apa? Taqarrub, mendekat kepada Allah dengan cara melaksanakan apa yang Allah senangi, menghindar Allah yang tidak senangi. Lek pengen celak kalian Pak Haji, Pak Ketua pengen celak, monggo apa yang disenangi kita laksanakan, apa yang tidak disenangi tidak kita laksanakan. Nah, itu konsekuensinya. Nah, dari arti ini maka berkembang, yaitu ittaqullah, menjadi takwalah kepada Allah dengan cara melaksanakan apa yang Allah perintahkan, menjauhi dari apa yang Allah tidak perintahkan atau dilarang, menjauhi apa yang Allah tidak kehendaki atau menjauhi dengan Allah yang Allah larang. Itulah arti mana takwa itu, dari menghindar menjadi imtisalu awamirillahi wa ijtinabun nawahi. Para bapak, para ibu, sedherek sedaya pangapunten ingkang kathah, punika kintenipun ingkang saged kula aturaken wonten ing injing punika tamtu kathah salahipun. Monggo wau sepindah mawon kita Fatihah dumateng para muassis Nahdlatul Ulama senaosa kula wau sampun kalian Pak Haji Masykur. Monggo Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Estune kula injing niki dateng Jombang, Pak. Niki para yai dateng makamipun Yai Hasyim Asy'ari. Jadi para yai kula gadah kelompok pengaosan kula niku rehlah lan pengaosan kitab Irsyadul Mukminin karanganipun Kyai Hasyim Asy'ari. Injing punika ngaos dateng Jombang. Sedang kalian ijazah istighosah Hasyimiyah dateng Kyai Haji Amrullah Halid dateng Tebuireng, lajeng sowan kali dateng gini Gus Kikim, ketua MWC NU, ketua wilayah NU Jawa Timur. Estune injing punika ikut paling wekdal. Kalian kelompok wonten Rahayat Wong Sorjo, Kiai Ari Gus Marfu,
Paspan, Gusmuh Muhammad Nur Hati Glemor kan itu. Terus mangke dhuwur, kalau wingi dhuwur menika datang tambak beras, datang sholat dhuwur datang mriku. Kanten setunggal dan lain hal, kesehatan kula kurang kula boten saged nderekaken. Mungkin mawon sedaya mawon saged sae. Sepindah malih kula nyuwun agung pangapunten. Mugi-mugi panjenengan sedaya diparingi sehat wal afiat. Saged rutin napa niku derek pengawasan wonten ing injil punika. Aku kok ngelokne awakku dhewe aku ora iso. Mugi-mugi mawon saged saya sedaya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembangunan Bapak seluruh studio pengawasan dan menjadi penanggulangan dan menghibur dari Haji Ahmad Aktif mudah-mudahan saya untuk dengan senang dan mudah-mudahan bisa melaksanakan dalam bangsa yang amin terima terakhir ini berdoa yang menjadi berdoa sampai dan sungai Imam sholat duha melaksanakan yang berjanji. Kami belum beliau terbilang menghibur dalam membawa acara mereka pelajaran aku menghibur sang terkait sami akhir malam Allah bermuafik ila aqwamul dinas terhadap sani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا رب العالمين يا رب الحمد لله اللهم صل اللهم صل على محمد دام الحاجة يا الله دام الحاجة يا الحجر والدنيا والسيئات والفرانة بأسود الجامل الخلق اللهم اشهد مستقيم يا الله اشهد مستقيم يا محمد اللهم اغفر لنا النور واجعلنا ولدنا وتنبع من عند علم وعمل الخير والاستقامة الشياطين